Eh, Bismillah, Ustadz Abu Bedah Yusuf Asidawi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Siap Mas Bobi. Ketemu lagi kita ya. Ustadz, sesuai dengan apa yang kita bahas di malam hari ini Ustadz ya. Banyak sekali memang beredar bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang keramat nih Ustadz. Jadi banyak sekali orang yang bilang ini bulan yang memang sangat diagungkan, memang ya. Cuman tapi kadang-kadang suka berlebihan untuk kita menyikapi dari bulan tersebut, Ustadz ya. Memang kalau kita bilang tahun baru ya, tahun baru, tapi sebenarnya tidak ada dalam kita. Namun tahun baru ini dibuat sesuatu yang mungkin orang-orang sebagian orang itu dibuat perayaan, dibuat suatu ritual-ritual yang baru ya kan Ustaz. Padahal semestinya tidak ya Ustaz ya. Nah, kasih kita nasihat Ustaz, sebenarnya seperti apa sih kita menyikapi bulan Muharram itu ini Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ya. Jadi memang sebagian masyarakat terutama orang Jawa ya Mas Bobi ya. Mereka punya keyakinan ya tentang bulan Syuro ya, yaitu bulan Muharram, bulan Asyura ini. Orang Jawa bilang bulan Syuro. Ini bulan yang angker, bulan yang keramat, bulan yang penuh dengan misteri, sehingga banyak di antara mereka nggak berani bikin hajatan, nikahan, atau buka toko bisnis dan sebagainya, atau bahkan melakukan perjalanan di bulan ini. Satu sisi juga ada juga sebagian yang berlebih-lebihan membuat ritual-ritual ya yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Sebenarnya bulan Muharram ini kan subhanallah ya, memang bulan yang istimewa. Itu poin pertama. Ya, karena dia di antara 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri inda wa isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 ya, yaitu bulan Hijriah ya. Karena kalender kita kan kalender Hijriah gitu. Makanya kita juga sebagai umat Islam ya harus ngerti tentang bulan kalender Hijriah. Jangan ngerti tentang Masehi, kalender Hijriah malah nggak ngerti gitu kan. Di antara 12 bulan tersebut kata Allah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diagungkan, yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ya, dibuka oleh Allah SWT dengan bulan Muharram. Ini pembukaan tahun itu bulan Muharram. Ditutup oleh Allah SWT dengan bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang ini Ustaz ya. Ya, sekarang ini. Jadi Allah SWT buka dengan bulan haram, ya. Allah tutup juga dengan bulan haram. Karena 4 bulan yang diharamkan oleh Allah SWT, yang diagungkan oleh Allah itu 4. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Yang kedua juga bulan Muharram ini bulan yang mendapatkan gelar Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu penyandaran ini ketika Allah menyandarkan pada dirinya ya, sama seperti Baitullah, rumah Allah, ya, naqatullah, itu merupakan suatu kemuliaan. Ya, suatu kemuliaan. Jadi ketika Allah SWT menyandarkan bulan ini kepada dirinya, ya ini berarti ini sangat istimewa. Dan di bulan ini juga ada yang namanya ada hari Asyura, yaitu tanggal 10. Itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa, menenggelamkan Fir'aun. Kita disyariatkan untuk puasa Asyura sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya luar biasa, ya, menghapus dosa setahun. Nah, ini kan menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa. Tapi ya, dalam menyikapi bulan Muharram ini ya, kita tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh merendahkan. Ya, merendahkan bulan Muharram ya tadi misalkan menganggap ini bulan sial, bulan angker, bulan keramat ya. Nah, ini tentu keliru ya. Tidak ada sangat bertentangan dengan agama. Tapi juga kita nggak boleh berlebih-lebihan.
ya, membuat ritual-ritual atau seperti misalkan perayaan-perayaan, ya, ini juga tidak benar. Jadi yang tengah-tengah bagaimana? Kita isi bulan ini dengan memuliakannya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan menganggap ini bulan sial, tapi juga jangan berlebih-lebihan. Ya, mari kita mengisi bulan Muharram ini dengan ibadah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Gitu. Berarti kita bilang ada 4 yang bulan yang diagungkan ya Ustadz ya. Berarti amalan kita di bulan tersebut juga diagungkan oleh Allah ya Ustadz ya. Betul, ya. Jadi kita sangat-sangat dianjurkan ya untuk meningkatkan istilahnya, karena ini bulan istimewa, berarti ada juga amalan-amalan yang istimewa di bulan itu, ya. Dan kita juga dilarang untuk melakukan kemaksiatan dosa lebih dibandingkan kalau di bulan-bulan yang lainnya, ya. Artinya penekanan itu ada, penekanan untuk berbuat kebajikan di bulan-bulan mulia, penekanan untuk meninggalkan dosa itu lebih ditingkatkan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Tentu kita semua bulan kita harus menghormati dan harus meninggalkan maksiat, tapi di bulan-bulan 4 ini itu ada penekanan istilahnya. Makanya kata Allah SWT, minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna syai'an. Jangan kalian berbuat zalim ya pada bulan tersebut ya sedikit pun, baik zalim kepada Allah SWT maupun zalim dengan sesama manusia. Gitu. Jadi kita bilang kalau kita sampai berbuat maksiat di bulan ini juga mungkin Allah akan lipat gandakan dosa kita ya Ustaz ya, bisa dibilang seperti itu ya Ustaz ya. Betul. Ya, sebagaimana Allah melipat gandakan pahala kita, nah maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan ya ancamannya ya kalau kita melakukan dosa di bulan-bulan istimewa ini. Oke. Berarti kalau kita bilang ada 4 yang Ustaz sebutkan tadi adalah salah satu bulan Muharram ya. Kalau bulan Ramadan itu apakah memang ada spesial lagi Ustadz yang memang salah satu bulan yang diagungkan juga Ustadz? Ya, tentu semua bulan pada hakikatnya adalah bulan istimewa, ya, apalagi bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan sudah nggak perlu diragukan lagi, keutamaannya sangat luar biasa. Tetapi ya setiap bulan masing-masing memiliki keistimewaannya, ya. Antara satu dengan yang lain, ya, seperti para nabi lah. Para nabi, semua para nabi pasti orang-orang pilihan. Tapi antara satu nabi dengan nabi yang lain kan punya kelebihan, ya. Makanya di antara para nabi pun ada namanya ulul azmi, ya. Nabi Muhammad lebih utama dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Ya, ada yang namanya Khalil, ya, nabi yang sangat-sangat dikasihi, yang sangat dicintai oleh Allah SWT, yang mendapatkan gelar cuma 2, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu melebihkan antara satu dengan yang lain, baik itu tempat, baik itu orang, baik amalan, ya, demikian juga waktu. Ya, tempat misalkan seperti Mekah dan Madinah misalkan lebih utama dibandingkan yang lainnya. Orang misalkan para nabi lebih utama dibandingkan yang lain. Bahkan para nabi pun nanti bertingkat-tingkat. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ya, amalan juga begitu. Amalan juga misalkan sholat, amalan yang paling utama, tauhid, ya, rukun-rukun Islam itu sangat utama. Jadi itu pasti ada rahasia ya, maksudnya. Ketika Allah SWT melebihkan antara satu dengan yang lain, misalkan waktu aja, misalkan bulan-bulan haram ini dilebihkan oleh Allah SWT, diistimewakan oleh Allah dibandingkan yang lain, pasti ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita lebih berlomba-lomba dalam kebajikan. Wah, ini kita aja misalkan nih, kalau ada beberapa waktu gitu ya, kalau siapa yang kerja di waktu tersebut, nanti dia akan mendapatkan hadiah spesial, paling bersemangat nanti. Ya, jadi seperti itulah Allah SWT memotivasi kita agar menjadikan waktu,
ya bulan yang berputar itu untuk kita berlomba-lomba di dalam kebajikan dan ketaatan. Oke. Gitu. Anda juga pernah baca Ustadz, jadi salah satu ritual di bulan Muharram atau kita bilang Asyura ya. Jadi ada kelompok yang dinamakan Syiah itu membuat suatu ritual agung lah di situ ya Ustadz ya. Dia bilang dia memperingati kematian Husain dan sebagainya. Ustadz bisa ceritain nggak gimana sih maksudnya mereka tuh? Hal-hal yang mereka lakukan itu apakah memang ya sangat tidak wajar kah, tidak logis lah, gimana nih Ustadz nih? Ya, ya tadi sudah kita singgung gitu ya, bahwa bulan Muharram ini bulan yang sangat istimewa. Kita harus mengagungkannya dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga jangan membuat amalan-amalan atau ritual-ritual yang malah nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kayak keyakinan bahwasanya ini bulan keramat ya, bahkan seperti juga salah satu ritual di negeri kita itu ada yang apa itu namanya ritual Kiai Slamet. Ada ritual Kiai Slamet, jadi kotoran kerbau dicari oleh sebagainya. Iya, itu juga. Nah, itu kan maksudnya pengkeramatan atau ritual-ritual seperti itu tentu ya tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Termasuk yaitu ritual yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ya, orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka merayakan pada 10 Muharram, hari Asyura itu, karena pada hari itu ya mereka berkabung istilahnya, ya meratapi atas kematian Husain, ya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh ya pada ya di Karbala saat itu, sehingga mereka karena bertopeng dengan cinta kepada Husain, ya mereka pada hari itu keluar semuanya, ya ke jalan, kemudian memukul-mukul, ya sampai berdarah gitu ya, memukul-mukul, ada yang sampai melukai badan mereka, ya tentu ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Ya, kenapa? Karena satu, agama Islam melarang dari niyaha, dari meratapi mayit. Jangankan kepada Husain, kepada Nabi aja kita nggak boleh meratapi mayit. Bahkan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai perbuatan jahiliyah, ya sebagai perbuatan jahiliyah. Yang kedua juga bahwa ritual tersebut adalah ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ini masuk kategori istilahnya bid'ah ya dalam agama, ya tidak diajarkan, tidak dituntunkan. Dan ini juga malah mencoreng nama Islam, ya, karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kok ini malah memukul-mukul, malah melukai sampai berlumuran darah, bahkan kadang anak-anak pun mereka lukai. Ini tidak sejalan dengan agama Islam yang sangat menganjurkan kita untuk menjaga nyawa, menjaga badan, ya. Kemudian juga, ya, tangisan mereka, ratapan mereka kepada Husain ini juga salah satu ini ya penipuan, penipuan. Kita nggak boleh tertipu dengan tipu daya orang-orang Syiah yang bertopeng di balik cinta kepada Ahlul Bait, padahal pada hakikatnya mereka sangat jauh dari Ahlul Bait gitu, ya. Jadi jangan tertipu dengan apa namanya, ya, klaim mereka, ya, karena fakta membuktikan bahwasanya orang-orang Syiah itu sebenarnya sangat jauh dari Ali bin Abi Thalib, dari Hasan, Husain dan sebagainya, sangat jauh. Akidah mereka menyimpang, ya, jauh dari agama Islam. Ada buku yang ditulis oleh MUI, ya, mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia, itu bagus ya untuk dibaca, ya. Nah, berarti banyak sekali ritual-ritual yang kalau kita bilang di bulan Muharram ini lebih ke syirik ya Ustadz ya. Tapi kadang ada stigma gini nih Ustadz. Seperti kita bilang tadi, Ustadz bilang di salah satu tempat lah yang kita nggak bisa sebutkan,
dia sampai mengusap-ngusap kotoran hewan ya kan. Dia mengaku dia Islam, tapi kadang dia menjawab ya ini bagian dari budaya gitu loh. Kalau itu kan budaya ya, tapi saya tetap beragama Islam kok gitu loh. Tuhan saya Allah kok gitu loh. Yeah. Nah, kadang kita yang awam gini suka mungkin ya dalam hati ya juga ya, tapi kadang suka apa ya? Ya sebenarnya itu kan nggak benar ya Ustadz ya. Kita tetap mengagungkan Allah, tapi tidak dengan cara seperti itu ya Ustadz ya. Yeah. Jadi gini, ya kadang ada sebagian orang, ya kita kan orang Jawa, kita kan ini apa namanya budaya kita, ya dan sebagainya. Ya kita jawab, ya bahwa kita ini beragama Islam. Kalau kita beragama Islam, ya harus ngikuti aturan agama Islam, ya secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara total. Ya, kalau kita masuk agama Islam ya total. Tapi Islam nggak melarang kok kita ini ngikutin budaya, mengikuti adat istiadat, asal jangan bertentangan dengan Islam. Tapi kalau sudah berbenturan dengan agama Islam, ya ini budaya harus ditinggalkan karena sudah bertentangan dengan Islam. Dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ya, dinukil oleh Al-Kasani, kullu urfin ya yukhalifu ya setiap urf yang bertentangan dengan syara' yukhalifu syara' fahuwa batil, maka itu adalah batil. Jadi adat istiadat budaya kalau sudah bertentangan dengan syariat maka harus ditinggalkan gitu. Ya, jangan sampai agama yang malah ngikut budaya, budaya yang ikut agama. Kalau memang nggak bertentangan silakan. Ya Islam nggak melarang kita ngikuti adat istiadat atau budaya, nggak ada masalah. Sampean pakai sarung nih misalkan, nggak ada masalah. Pakai songkok misalkan, nggak ada masalah. Pakai batik silakan. Karena itu nggak ada larangannya. Tapi kalau misalkan seperti keyakinan bahwasanya bulan Syuro ini bulan angker, sial, apes, ya orang Jawa. Nah, ini kan bertentangan dengan Islam. Satu bertentangan tentang kemuliaan bulan Muharram tadi. Bulan Muharram ini bulan istimewa, termasuk 4 bulan yang diagungkan. Allah menyandarkan kepada namanya, ya. Kemudian di bulan tersebut juga kita disyariatkan puasa Asyura yang pahalanya luar biasa. Ya, kedua, ini pada hakikatnya mencela Allah. Karena yang menciptakan bulan Muharram adalah Allah SWT. Jadi orang kalau menganggap ini bulan apes, sial, ya, pada hakikatnya mencela Allah SWT. Nah ini yang harus disadari. La tasubud dahra fa inna huwad dahr. Jangan kalian mencela waktu, karena Allah yang menciptakan waktu itu. Ya gitu. Yang ketiga juga, ini anggapan-anggapan sial seperti ini itu bertentangan dengan tauhid seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan at-tiyaratu syirk, menganggap sial dengan binatang, angka, waktu, itu adalah termasuk kesyirikan yang bisa menodai tauhid seorang hamba. Ya, nah, orang kadang kan menganggap sial angka 13 atau ada burung misalkan gagak, wah ini tandanya ada yang mati nih, ya, atau mau safar terus lihat ular, itu sebagian orang berkeyakinan wah ini tandanya mau ada musibah ini. Nah ini anggapan-anggapan seperti ini termasuk misalkan ini anggapan bahwa bulan Syuro apes, angker, nanti naas, orang yang nikah di bulan Muharram nanti gagal, ya. Padahal saya juga nikahnya bulan Muharram nih. Mesti menentang berarti ya. Mudah-mudahan aman lah ya. Ya, mudah-mudahan aman. Ada orang melakukan bisnis di bulan Muharram, ya, pada nggak berani, ya, sepi biasanya. Nah seperti ini kan bertentangan dengan agama. Kalau sudah bertentangan dengan agama, maka keyakinan-keyakinan ya, atau budaya-budaya, adat istiadat, kalau sudah bertentangan dengan agama, nggak boleh kita pertahankan gitu, nggak boleh kita pertahankan. Lagian juga kalau kita lihat sejarah juga, ini keyakinan bahwasanya bulan Syuro itu bulan keramat gitu ya, itu kan nggak benar juga, ya. Penelitiannya nggak ada, sejarahnya juga nggak ada. Bahkan kalau kita lihat di hadis-hadis itu kan
bulan Muharram itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Itu kan kegembiraan itu malah, sukacita, bukan kesialan gitu kan. Nah, saya khawatir anggapan keramat ini malah dari orang-orang Syiah. Masya Allah. Karena orang Syiah di bulan itu kan mereka ini karena Husain Mati gitu ya. meninggal dunia, ini berarti ini yang bikin naas gitu kan. Ya. Jadi wallahu alam sebenarnya keyakinan anggapan sial ini dari mana gitu ya, butuh penelitian, tapi khawatirnya dari orang-orang Syiah, karena orang Syiah ini paling banyak melakukan kebid'ahan, penyimpangan itu dari mereka gitu. Oke, tapi kadang ada lagi Ustadz yang beranggapan kita ini melakukan hal seperti ini bagian dari syiar loh gitu lah ya kan. Ini gimana sih kita menjawab tentang korelasi antara hal yang memang kalau kita bilang Ramadan tuh Masya Allah bagian daripada syiar banget untuk Islam ya. Kita di situ ada tarawih berjamaah, puasa dan sebagainya. Nah tapi kadang hal-hal yang begini tuh sebagian orang menganggap ini suatu hal yang bagian daripada syiar. Nah, bagaimana sih Ustaz, kita bisa menjawab hal tersebut lah, menjawab stigma-stigma begitulah. Ya, syiar itu kan bagian dari agama, bagian dari ibadah. Ya, kalau agama atau ibadah itu nggak bisa main perasaan, main akal, logika, enggak. Jadi kalau kita menganggap syiar, ya berarti syiar yang sesuai dengan tuntunan agama. Contoh misalkan sholat itu syiar Islam. Ya, benar. Karena memang itu tuntunan agama. Ya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, azan itu syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, kemudian kurban itu syiar. Nah, itu nggak ada masalah. Dan memang kita dianjurkan untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah ketakwaan hati gitu. Ya, tapi jangan membuat syiar-syiar yang nggak ada tuntunannya gitu kan. Nah, nanti orang Syiah, wah ini melukai diri mereka menganggap syiar. Nanti orang tadi si A ya, si B bikin syiar lagi ya dengan misalkan ritual perdukunan kayak dulu kan ada itu persatuan dukun misalkan bikin ritual lagi. Ini kalau agama ini berdasarkan perasaan, akal, akhirnya semua orang masing-masing bikin inovasi-inovasi sendiri gitu. Ya, padahal agama ini tidak berdasarkan dengan logika, tidak berdasarkan dengan perasaan. Agama ini berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu gitu. Oke. Menurut Ustadz itu pertanyaan dari Ana sih sebenarnya gini. Kita lihat bahwasanya terkait syiar tadi Ustadz ya. Ya kita bilang Indonesia ini adalah bagian daripada negara yang benar-benar mayoritas Islam. Sebenarnya sejauh mana sih diperlukannya syiar di masa sekarang ini ya Ustaz ya, dimana memang Islam sudah sangat menyebar di Indonesia dan apalagi sekarang syiar ini sudah masuk pada dunia media nih Ustaz. Ya kan, sejauh mana menurut Ustadz nih kita memang harus tetap menyiarkan agama kita di era seperti ini nih Ustadz nih? Ya, menyemarakkan syiar-syiar Islam itu istilahnya sepanjang zaman ya. Ya, syiar Islam itu kan maksudnya yaitu ibadah-ibadah yang nampak. Alhamdulillah kita di Indonesia ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk azan, untuk sholat. Ini kan syiar-syiar Islam. Masjid di mana-mana subhanallah. Kalau kita bandingkan di negara-negara yang lain, banyak saudara-saudara kita ya untuk dengarkan azan aja susah. Ya, untuk dengarkan azan aja susah. Untuk nyari masjid aja susah. Ya, tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini diberi kebebasan ya, azan, puasa, ya sholat, kurban, ini syiar-syiar Islam semuanya. Dan ini harus kita kita agungkan, kita semarakkan ya, terutama di era globalisasi ini ya. Ya, mari kita semuanya ya, syiar yang paling
yang paling harus kita sebarkan ya dengan dakwah seperti ini, dengan ilmu yang bermanfaat. Ini juga bagian dari syiar di antara syiar-syiar Islam gitu. Jadi ini sangat penting sekali menyemarakkan syiar Islam, tapi ingat tadi bahwa syiar Islam itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Jangan kemudian membuat ritual-ritual yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW dengan alasan syiar. Nah, gitu. Jadi nggak tepat gitu lah. Nggak tepat. Karena ibadah ini syaratnya ada dua. Yang pertama harus ikhlas, ya, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bukan hawa nafsu, ya. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, amalan tersebut tertolak gitu. Ya, jadi alasan syiar ya untuk suatu amalan yang tidak ada contohnya itu nggak tepat. Ya, tidak tepat. Ya, kita syiarkan ibadah-ibadah yang memang kita dianjurkan untuk menyemarakkannya, ya. Seperti misalkan dakwah, ilmu yang bermanfaat, ya ini kita sebarkan, ya, adzan, nggak ada masalah kita syiarkan, ya, karena memang itu adalah bagian dari syiar. Kurban misalkan, ya, kita nampakkan, karena memang Allah menginginkan agar itu dinampakkan, ya, begitu. Jadi yang ada tuntunannya, kalau yang nggak ada tuntunannya, ya nggak boleh, ya, walaupun alasannya untuk syiar, gitu. Oke, Ustaz, dari tadi kan kita bicara tentang hal-hal yang banyak kita temukan, sesuatu yang tidak baik lah di bulan Muharram. Kalau sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan istilahnya sunnah yang sebenarnya tuh, kita di bulan Muharram tuh ada apa sih, Ustaz? Apakah ada amalan yang memang itu sesuai dengan tuntunankah? Seperti tadi Ustadz bilang ada puasa di bulan di Syuro, ya, puasa Syuro. Dan mungkin apalagi Ustadz yang kira-kira memang kita diberikan perintah untuk membuat amalan di bulan tersebut, Ustadz? Ya, bulan Muharram tadi sudah kita sampaikan, ini bulan yang sangat istimewa gitu ya. Maka kalau kita diberi umur panjang, kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bertemu dengan bulan Muharram, ini satu kesempatan yang sangat bagus yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dulu para ulama sangat mengagungkan 3 dari 10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Ini sangat diagungkan oleh mereka. Jadi bulan Muharram, terutama di awalnya, 10 awal bulan Muharram ini sangat istimewa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah, ya, ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Kita tingkatkan sholat kita, sholat yang wajib, sholat yang sunnah, ya, kemudian sedekah kita, amalan-amalan ibadah yang dianjurkan. Adapun amalan yang secara khusus, ya, ada keutamaannya di bulan Muharram ini adalah puasa, ya, puasa. Sebagaimana kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Makanya kita di bulan Muharram ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa, ya, memperbanyak puasa sebisa mungkin, entah Senin Kemis atau puasa Daud, ya, 3 hari dalam sebulan, ya, Ayyamul Bid, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Terutama yaitu puasa Asyura, ya, yaitu puasa pada tanggal 10, ya, hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Itu keutamaannya luar biasa. Kata Nabi, siyamu Asyura ahtasibu ala wa ayyukaffira sanata, ya, al-qablah. Puasa Asyura saya berharap bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, Masya Allah, luar biasa gitu kan. Puasa sehari aja pada lusa. Puasa 1 hari bisa menghapus dosa kecil, ya, bukan dosa besar, dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba selama 1 tahun. Ini kesempatan langka ini. Nah, adapun hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang amalan khusus di bulan Muharram tidak ada yang sahih. Ya, anjuran untuk misalkan ngasih makan untuk anak yatim, mengusap kepalanya mereka, atau sholat
yang disebut sholat Asyura misalkan, itu tidak ada yang sahih. Banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang ini, tapi tidak ada yang sahih. Yang sahih itu hanya puasa. Hanya puasa. Selain daripada itu tidak ada yang sahih dari Nabi. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kita beribadah secara umum saja. Ya, puasa, baca Quran, sedekah. Adapun yang secara khusus yang ada dalilnya itu puasa. Ya, itu keutamaan yang ada khusus di bulan, amalan khusus di bulan di bulan Muharram itu hanya puasa. Ya, tapi kita dianjurkan memperbanyak dengan dalil-dalil yang umum, yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kapanpun gitu kan. Ya, ibadah. Allah. Kasih kita nasihat terakhir Ustadz, agar kita tetap bisa menjaga keistiqomahan kita lah di bulan Muharram ini dan bersemangat untuk mengikuti tuntunan ya, misalnya puasa seperti puasa Muharram tersebut Ustaz. Ya, pertama tentu kita dengan pergantian tahun ini ya harus mengambil ibrah. Ya, harus mengambil ibrah bahwa dengan berakhirnya tahun ini Dzulhijjah, kemudian kita beranjak ke tahun baru. Ya, masuk bulan baru yaitu bulan Muharram. Tentu kita harus mengambil pelajaran bahwa umur kita semakin semakin pendek. Ya, ajal kita semakin dekat. Gitu. Ini yang harus kita ambil ibrah. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mempersiapkan bekal kita. Ya, kalau Allah SWT mencabut nyawa kita, apa yang sudah kita persiapkan? Ya. Karena semua kita pasti akan mati. Di dunia ini sebentar aja kita di dunia. Maka yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita tanamkan pada hati sanubari kita adalah nanti kalau saya mati, bekal apa yang sudah saya persiapkan. Ya, jadi oleh karenanya dengan berakhirnya tahun ini, kemudian kita akan masuk kepada tahun baru. Ini mengingatkan kepada kita bahwa jatah umur kita semakin habis, semakin dekat, ajal kita semakin dekat. Maka kita harus lebih meningkatkan amal ibadah kita, gitu. Yang kedua, pergantian tahun ini juga mengingatkan kepada kita ya, pentingnya kita untuk perhatian dengan kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah. Ya, di mana kalender Hijriah dalam Islam itu ya ada 12, dimulai dari bulan Muharram ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Ya, saya ingatkan kepada saudara-saudara saya, ayo kita kembali kepada kalender Hijriah gitu. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tapi yang kita tahu kalender Masehi, kalender Hijriahnya nggak ngerti tanggal berapa, bulan apa sekarang malah nggak ngerti gitu. Karena begini, satu ya, ke kalender Hijriah ini kalender yang dirumuskan oleh para sahabat, dimusyawarahkan oleh para sahabat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mereka adalah generasi yang terbaik. Yang kedua, bahwa banyak macam amalan-amalan ibadah itu kaitannya adalah dengan kalender Hijriah. Ramadan, ya, kemudian misalkan Dzulhijjah, puasa Arafah, puasa Asyura, ya, itu kaitannya adalah dengan Hijriah, bukan dengan Masehi gitu. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita ya tentang ayolah kita kembali kepada hijrah ke kalender Hijriah, ya, kalender Hijriah. Ya, karena ini adalah tadi hasil musyawarah para sahabat. Kenapa mereka menjadikan kalender Hijriah itu patokannya adalah hijrahnya Nabi? Karena dengan hijrahnya Nabi ini simbol kejayaan Islam. Ya, simbol kejayaan Islam. Kemudian yang ketiga mungkin sebagai penutup ya, karena bulan Muharram ini bulan yang sangat istimewa, maka mari kita manfaatkan dengan memperbanyak amal ibadah di bulan ini, terutama memperbanyak puasa. Ini ada amalan khusus lah yang ada hadisnya secara khusus, itu adalah bulan memperbanyak puasa, terutama puasa Asyura. Dan puasa Asyura itu kata para ulama ada tiga tingkatan. Yang pertama puasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini yang paling utama ya. Sekaligus juga nanti bisa diniatkan puasa 3 hari dalam sebulan.
Yang kedua, puasanya 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah puasa pada tanggal 10 saja. Ini juga boleh. Ya, ini juga diperbolehkan. Jadi mari kita jangan sia-siakan kesempatan. Bayangkan kita puasa cuma 1 hari, 2 hari, tapi pahalanya menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Sayang, eman, gitu ya. Kalau kemudian kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan tersebut kepada kita. Jadi intinya menyongsong bulan Muharram ini, ayo kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini, hindari dari dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bekal bagi kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Muharram ini. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas segala nasihatnya. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan Ustaz ya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.